Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap semangat dan diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Masih bersama saya, kita belajar bahasa Indonesia kelas 10 mengenai teks anekdot. Sebelum saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan teks anekdot, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran daring dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat serta terampil mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis, dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Baik, materi kita yaitu mengenai teks anekdot, makna tersirat teks anekdot, isi pokok teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar dan membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa dijadikan hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk menghibur, tetapi juga yang digunakan untuk tujuan lain. Contohnya seperti stand up komedi yang ada di Kompas TV ya biasanya. Oke, baik, kita masuk ke materi. Apa itu teks anekdot? Nah, anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot itu biasanya mengangkat cerita tentang orang penting ya, tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Anekdot itu bisa berupa cerita rekaan atau kejadian nyata ya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Tujuan teks anekdot yaitu menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Ya, manfaat teks anekdot yaitu biasanya dimanfaatkan untuk menyindir, seperti menyindir terhadap pelayanan yang kurang baik, lingkungan yang kurang sehat. Sindiran tersebut dijadikan sebuah kemasan cerita yang menghibur. Teks anekdot seperti ini biasanya kita jumpai atau kita temukan di surat kabar seperti majalah ataupun koran ya. Kita ke materi berikutnya, makna tersirat teks anekdot. Makna tersirat maksud atau makna pembicaraan yang tidak disampaikan secara gamblang atau secara terbuka, tetapi secara tersembunyi. Makna tersirat hanya dapat dimengerti setelah memahami keseluruhan pembicaraan atau tulisan. Makna tersirat pada teks anekdot lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan, yang dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Berikut contoh teks anekdot. Judulnya, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran, dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin,
Ah, begitu saja diperhatikan. Sih, Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin bertanya. Dari contoh teks tersebut, kita mengetahui dua orang mahasiswa sedang berbicara tentang salah satu dosen. Hanya saja teks tersebut tidak hanya menceritakan tentang sang dosen ilmu politik, tetapi juga perilaku pejabat pada umumnya. Kebanyakan pejabat tidak mau kehilangan jabatannya. Karena itu mereka mengupayakan berbagai cara agar tetap pada posisi atau kursinya. Padahal pejabat memiliki masa jabatan. Jika masa jabatan tersebut sudah habis, mereka harus bersedia digantikan oleh orang lain. Kita ke materi berikutnya. Isi pokok teks anekdot. Isi pokok teks anekdot adalah yang pertama itu masalah yang dibahas. Kedua, kritik atau sindiran yang disampaikan. Tiga, unsur humor. Keempat, makna yang tersirat. Nah, ini kita lihat bacaan video mengenai cara keledai membaca buku. Nah, itu tadi contoh teks anekdot yang disampaikan melalui video, tapi di dalamnya terdapat teks. Ya. Jadi, yang pertama masalah yang dibahas adalah bagaimana Nasruddin mengajari keledainya membaca. Kedua, unsur humor pada teks tersebut adalah ketika keledai membuka-buka buku dengan lidahnya hingga halaman terakhir, dan kemudian si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Kritik atau sindiran yang disampaikan terdapat pada paragraf akhir dari teks. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timurlek. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Makna yang tersirat adalah apabila membaca buku tanpa mengerti isinya, itu berarti kita sama bodohnya dengan keledai. Mungkin sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.